Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladhina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usikum bittaqwallahi was sam'i wat tha'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi Jamaah Musalla Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 di bulan Oktober tahun 2021, kita dapat kembali berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu, di samping juga kita niat silaturahim, niat mensiarkan ajaran agama Islam, juga niat iktikaf di masjid. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini
mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai hidayah. Dan mudah-mudahan apabila ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, di antaranya Bapak Ketua DKM Bapak Agus Nur, kita doakan semoga dengan barokah sababiyah kita hadir duduk di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga Bapak Agus Nur oleh Allah Subhanahu wa taala lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan baik zahir maupun batin dengan kesehatan yang barokah, sehingga beliau dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, memperoleh syafaatul ujmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian kita pada hari ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Sekaligus pembacaan suratul Fatihah dan sholawat ini kita maksudkan, kita tujukan untuk Bapak Agus Nur yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, beliau oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya. Beliau oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, yaitu berkumpul duduk dengan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Demikian pula keluarganya semoga selalu diberikan kesehatan. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja likulli hawlin minal ahwali muqaddimi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik
sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan pengajian rutin kita pagi hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang sholat sunnah tasbih, di mana sholat sunnah tasbih ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ini boleh dengan 2 kali salam dan juga boleh dengan 1 kali salam sekaligus tanpa tahiyat awal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi al-afdal, yaitu yang paling afdal, yang paling utama untuk melaksanakan sholat sunnah tasbih, walaupun dibolehkan melaksanakannya 4 rakaat sekaligus 1 kali salam tanpa tahiyat awal, namun yang afdal, yang utama adalah 2 kali salam, yaitu dikerjakannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, sehingga 4 rakaat itu 2 kali salam, itu yang lebih afdal. Tasbih yang dibaca di dalam sholat sunnah tasbih namanya tasbih al-baqiyatus sholihat. Tasbih al-baqiyatus sholihat ini merupakan tasbih yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pelaksanaan sholat sunat tasbih yang 4 rakaat itu, kita membaca tasbih al-baqiyatus sholihat sebanyak 300 kali tasbih di dalam sholat sunnah tasbih. Oleh karena di dalam sholat sunnah tersebut kita membaca tasbih, maka dinamakan sholat sunnah ini dengan sholat sunnah tasbih. Adapun tasbih al-baqiyatus sholihat, sebagaimana kita semuanya sudah paham, sudah tahu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh sampai takbir, sampai wallahu akbar. Awas, tapi hati-hati jangan sampai salah bacanya. Jangan sampai huwallahu akbar, ya. Jadi bukan huwallah, enggak ada kalimat huwa, enggak ada. Tapi yang ada waw alif fathah wa, wallahu akbar, itu waw atop, ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Wallah, bukan huwallah, tapi wallah. Kadang-kadang baca surah Al-Ikhlas juga ada yang salah, yang seharusnya kul huwallah, ada kalimat huwa, tapi kalimat huwanya dihilangkan, diganti dengan hamzah fathah. Kul hu Allah, itu salah. Udah gitu ngimamin sholat lagi. Aduh, berekele banget. Jadi imam baca surat Al-Ikhlas kul hu Allah, itu salah, bukan hu Allah. Di situ ada domir huwa. Domir huwa asalnya kul, katakanlah olehmu, huwa bermula dia, Allahu yaitu Allah. Jadi di situ ada huwa dan Allahu. Maka ketika diwasol huwallah, bukan hu Allah. Masih ada yang baca kul hu Allah, itu salah. Ada enggak yang begitu? Kul hu Allah.
Jadi kalau dalam tasbih al-baqiyah itu saya lihat bukan huwallah tapi wallah, wau patah wa, langsung di depannya ada lafaz Allah, jadi wallahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, wallahu akbar tidak boleh dibaca wallahi akbar. Itu kalau dibaca wallahi akbar itu maknanya berubah. Berarti wawunya wawu qasam, wawu huruf sumpah. Kalau lafaz Allahnya dibaca JR, wallahi artinya demi Allah. Jadi lafaz Allahnya wajib dibaca rofa, wallahu, dan Allah akbar itu maha besar. Tapi kalau dibaca JR, wallahi demi Allah, akbaru besar. Demi Allah besar apa itu? Demi Allah besar. Apanya yang besar? Demi Allah besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ditambah dengan kalimat hauqalah. Karena memang ada keterangannya. Misal ditambah dengan kalimat tabarin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh sampai situ. Atau boleh sampai takbir. Wallahu akbar juga boleh. Nah, kalau pengen agak cepetan baca tasbihnya berarti sampai Allahu akbar. Kalau pengen berlama-lamaan di dalam sholat tasbihnya ya dilanjut dengan wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Yang jelas dua-duanya boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun niat untuk melaksanakan sholat sunnah tasbih yaitu usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini lafaz niat sholat sunnah tasbih. Lafaz niat sholat sunnah tersebut sunnah diucapkan menjelang takbiratul ihram. Nah, ketika kita melakukan takbiratul ihram sambil mengangkatkan kedua telapak tangan kita, yang pangkal kedua telapak tangannya hajwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua bahu, maka sepanjang kita mengucapkan takbiratul ihram, maka di situ kita niat di dalam hati dengan niat aku niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala, baru langsung bar gitu. Itu berbarengan. Niat di dalam hati, niat sholat di dalam hati itu dikerjakannya berbarengan, bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun surah-surah yang disunahkan dibaca di dalam sholat sunnah tasbih yang sebanyak 4 rakaat. Di rakaat pertama setelah Fatihah kita disunahkan membaca surah At-Takasur sebanyak 8 ayat. Itu di rakaat pertama setelah Fatihah kita membaca At-Takasur sebanyak 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim
summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah kita disunahkan membaca surah Al-Asr. Al-Asr. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu di rakaat kedua. Di rakaat ketiga setelah Fatihah kita disunahkan membaca surah Al-Kafirun. Al-Kafirun sebanyak 6 ayat. Kalau Al-Asr 3 ayat, Wal Asri 3 ayat. Nah, di rakaat ketiga setelah membaca Fatihah kita disunahkan membaca surah Al-Kafirun 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wali ya, waliyadin. Tulisannya waliya sama dinun. Diwakafkan bacanya jadi waliyadin. Jangan sampai lamnya disukunkan, jangan sampai walyadin, salah. Jadi waliyadin, waliya sama dinun. Waliyadin bukan walyadin, bukan. Kalau ada yang baca walyadin itu merubah Al-Qur'an, salah. Nah, itulah surah-surah yang disunahkan dibaca di dalam sholat sunnah tasbih. Masih ingat ya? Di rakaat pertama setelah Fatihah baca At-Takasur 8 ayat. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Asr 3 ayat. Di rakaat ketiga setelah Fatihah baca Al-Kafirun 6 ayat. Kemudian di rakaat keempat setelah Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas. Berapa ayat Al-Ikhlas? 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Itu ayat pertama. Allahus samad. Ayat kedua. Lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat keempat. Jadi 4 ayat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alangkah bagusnya kalau surah Al-Ikhlas ini kita wiridkan, kita amalkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan, kita baca tiap hari sebanyak 50 kali sepanjang hidup kita. Kita pegang tuh sepanjang hidup kita, kita selalu membaca surah Al-Ikhlas tiap hari sebanyak 4 ayat. Dengan membaca surah Al-Ikhlas tiap hari sebanyak 4 ayat dan dibacanya sebanyak 50 kali, itu berarti kita tiap hari baca Quran dapat 200 ayat. Karena surah Al-Ikhlas itu kan ayat. Kalau kita baca tiap hari 50 kali, berarti 4 kali 50 sama dengan 200 ayat. Dan orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran itu dianjurkan tiap hari baca Quran minimal 200 ayat minimal. Nah, ini bisa kita amalkan nih. Wiridan surah Al-Ikhlas kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Kita amalkan sepanjang hidup kita sampai ajal
datang merenggut nyawa kita, kita amalkan secara kontinu, secara berkesinambungan, terus menerus tiap hari baca Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. 50 kali dikali 4 ayat sama dengan 200 ayat. Dalam hadis diterangkan, man, barang siapa qara'a suratil Ikhlas, qara'a yang membaca ini man suratal Ikhlasi akan surah Al-Ikhlas, man qara'a suratal Ikhlasi, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kulla yaumin khamsina marrat, setiap hari sebanyak 50 kali, maka oleh Allah orang tersebut diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Dosa kita diampuni selama 80 tahun. Ada yang bertanya, gimana kalau orang tersebut umurnya di alam dunia enggak nyampe 80 tahun? Itu 80 tahun dalam pengampunan dosa tersebut. 80 tahunnya bukan 80 tahun ukuran dunia, bukan ukuran waktu dunia, tapi ukuran waktu akhirat. Karena kalau kita berbuat dosa itu disiksanya di neraka lama, bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun. Nah terhapus 80 tahun tuh dari dosa yang pernah kita lakukan di alam dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebab perbandingan waktu ya antara dunia dan akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, 1 hari di dunia itu perbandingannya sama dengan 1000 tahun di akhirat. Jadi kita kalau dikasih umur 80 tahun di dunia itu sebentar banget, sebab di sana nggak ada batas waktu, kehidupan selamanya. Kita di sana hidup bukan ribuan tahun lagi, bukan ratus ribuan tahun lagi, bukan jutaan tahun lagi, bukan miliaran tahun lagi, bukan triliunan tahun lagi, tapi hidup selama-lamanya. Nah, di dunia sebentar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mengenai rincian bacaan tasbih yang kita baca di dalam sholat sunnah tasbih. Adapun rincian bacaan tasbih al-baqiyatus sholihat yang dibaca di dalam sholat sunnah tasbih yaitu sebagai berikut. Nah, ini harus paham nih. Setelah surah sebelum ruku kita baca tasbih 15 kali. Nah, itu yang 15 kali ini dibaca setelah kita selesai membaca surat sebelum kita melakukan ruku. Ini dibaca tasbihnya 15 kali, itu pada tiap-tiap rakaat. Contoh nih, kita umpama sudah selesai baca Fatihah 7 ayat, kemudian kita disunahkan baca takmin, kemudian kita saktatus sholat, diam sebentar dalam sholat, kemudian kita baca ta'ud, baca basmalah, baca surat. Misalnya surat pertama At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kita jangan langsung ruku. Jangan langsung ruku. Di situ kita baca tasbih al-baqiyatus sholihat 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Masih dalam posisi berdiri tegap dan kedua tangan masih dalam posisi sedekap. Cara ngitungnya pakai jari kita. Pakai jari agak. Begitu dapat satu kita tekitin.
dapat 2 gini, 3 gini, 4 gini, 5, 6. Ayo ulangi yang ke-6, ini lagi 7, 8, 9, 10 terus sampai 15 pakai jari. Ini gerakan kecil, nggak membatalkan sholat. Misalnya nih, qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah gini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa begini atau bisa cukup diketukkan saja, tek 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 setiap selesai 1 kali. Itu tidak membatalkan sholat. Itu gerakan kecil dan itu ada jeda, enggak langsung berturut-turut. Para jamaah yang dimuliakan, nah itu yang pertama. Jadi setelah selesai membaca surah, sebelum kita melakukan ruku, kita baca tasbih 15 kali. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, di dalam ruku sebelum i'tidal, nah, dibaca 10 kali. Begitu kita selesai baca tasbih dalam ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berhenti sebentar, baru baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus sebanyak 10 kali. Itu di dalam ruku sebelum kita i'tidal. Udah berapa tuh? Udah 25 ya tasbihnya. Kemudian rincian yang ketiga, di dalam i'tidal sebelum sujud. Nah, di dalam i'tidal sebelum sujud, kita i'tidal nih. Kan dalam i'tidal kita disunahkan mengucapkan zikir intikal. Zikir intikal yang berbunyi sami Allahu liman hamidah. Itu namanya zikir intikal. Zikir yang disunahkan diucapkan tatkala kita selesai ruku, ketika akan melakukan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berhenti sebentar, baru kita baca tasbih lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus sebanyak 10 kali. Udah berapa tuh? Udah 35. Pokoknya 1 rakaat itu jumlah tasbihnya 150 tasbih dalam 1 rakaat. Ya. Berapa? 75. Dalam 1 rakaat jumlah tasbih al-baqiyatus sholihat yang kita banyak itu jumlahnya 75 kali. Berarti kalau 4 rakaat 75 kali 4 berarti 300 tasbih. Ini tasbih yang paling disukai oleh Allah. Ada hadisnya itu. Ahabul kalam ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar. Ucapan atau kalam yang paling disukai oleh Allah adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan orang yang mengucapkan tasbih tersebut itu langsung saat itu Allah menciptakan 4 miliar 900 juta malaikat, di mana yang 4 miliar 900 juta malaikat tersebut mereka semuanya bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan bertasbih kepada Allah. Yang pahala tahlil mereka, pahala tasbih yang mereka baca itu untuk umat Nabi Muhammad yang di alam dunia membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu malaikat membaca tasbih itu, membaca tasbih dan tahlil terus sampai datangnya hari kiamat. Pahalanya untuk kita yang di dunia membaca tasbih al-baqiyatus sholihat. Apalagi kalau tasbih al-baqiyatus sholihat ini kita baca bukan di luar sholat tapi di dalam sholat, itu lebih afdol lagi. Di luar sholat aja Allah suka, apalagi kita baca tasbihnya di dalam sholat. Para jamaah, karena amal yang paling afdol itu sholat. Afdolul amal as-sholat. Amal yang paling afdol sholat. Nah itu rincian yang ketiga ya.
Kemudian rincian yang keempat di dalam sujud sebelum duduk di antara dua sujud. Ini yang keempat nih, rincian yang keempat di dalam sujud sebelum duduk di antara dua sujud kita baca tasbih berapa? 10. Begitu kita selesai baca tasbih di dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berhenti sebentar. Namanya itu apa? Tumanina. Nah, baru kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Udah berapa tuh jumlahnya? Udah berapa? 45. Kita hitung biar cukup 75. Tolong dibantu ngitung ya. Kadang-kadang saya nggak connect. Nah, itu rincian yang keempat. Rincian yang kelima di dalam duduk di antara dua sujud. Sebelum sujud yang kedua kalinya, kita baca lagi tasbih tadi 10 kali. Begitu kita selesai sujud yang pertama, Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud. Kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumanina sebentar, baru baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Berarti udah berapa tuh? 55. Tinggal 20 lagi. Semuanya 75 dalam satu rakaat. Rincian berikutnya di dalam sujud yang kedua. Nah, kita kan duduk sujud lagi tuh yang kedua kalinya. Allahu Akbar. Kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mau pakai wa bihamdi boleh, tanpa mengucapkan wa bihamdi juga boleh. Cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi tentu yang afdol yang pakai wa bihamdi. Lebih gede ganjarannya. Ada ganjaran baca wa bihamdinya. Ini mah kalau kita buru-buru udah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Itu artinya. Nah, begitu beres, kita tumanina sebentar. Baru kita baca lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu di dalam sujud yang kedua. Udah berapa tuh? 65. Berarti 10 lagi. Nah, yang 10 lagi dibaca pada waktu duduk istirahat. Begitu rakaat pertama beres. Nah, kan kita disunahkan sebelum berdiri untuk melakukan rakaat kedua, kan kita disunahkan duduk istirahat. Yusannu julusus istirahatin qoblal qiyam. Disunahkan duduk istirahat manakala kita selesai rakaat pertama, sebelum berdiri tegak untuk melaksanakan rakaat kedua, kita disunahkan duduk istirahat dulu, jadi nggak langsung berdiri. Kalau yang langsung berdiri itu berarti dia belum paham, itu makruh. Duduk istirahat sebentar. Nah, kalau di dalam sholat tasbih, pada waktu kita duduk istirahat, kita baca lagi tasbih 10 kali sebelum berdiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10. Berapa jumlah tuh? Pas 75 dalam satu rakaat. Nanti rakaat kedua begitu sama. Rakaat ketiga begitu sama. Rakaat keempat itu baca tasbih terakhir yang 10-nya itu sebelum salam. Kalau tadi kan
Rakaat pertama, kedua, ketiga, yang 10-nya dibaca pada waktu duduk istirahat. Karena rakaat keempat enggak ada duduk istirahat, langsung tahiyat akhir. Maka dibaca sebelum salam gitu. Sama, jumlahnya 75. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu dilakukan pada setiap rakaat dan pada rakaat yang keempatnya sebelum salam 10. Jadi jumlah tasbih yang dibaca pada setiap satu rakaat sebanyak 75 kali tasbih, dan tasbih tersebut merupakan ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalam ilallah arba'un la yadurru bi ayhinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih dari sahabat Nabi yang bernama Samrah bin Jundub. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ucapan yang paling disukai oleh Allah itu ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat. Tidak mengapa dari manapun engkau memulainya. Jadi yang 4 kalimat ini memulainya dari manapun gak apa-apa. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Ini ucapan yang paling disukai oleh Allah. Pertama kalimat tasbih, subhanallah, memahasucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Allah maha sempurna. Allah suka ketika mendengar hambanya mengucapkan subhanallah. Nah, karena hambanya telah memahasucikan Allah. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat tahmid, walhamdulillah. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, afdal doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah doa yang di dalam doa itu ada ucapan alhamdulillah di awal dan di akhir. Nah, kalimat yang ketiga, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taibah, kalimat hisnullah, kalimat bentengnya Allah, kalimat najah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat keempat, takbir, wallahu, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini 4 kalimat yang disukai oleh Allah. Apabila Allah mendengar hambanya mengucapkan 4 kalimat ini, Allah langsung menciptakan 4.900.000.000 malaikat. Nah, kemudian mereka semuanya bertasbih dan bertahlil kepada Allah sampai datangnya hari kiamat yang pahalanya diperuntukkan untuk kita yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah dengan kalimat tabarik, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, boleh kata Nabi, boleh engkau memulainya dari kalimat mana aja, boleh, nggak apa-apa. Kan umumnya kita mulainya dari tasbih kan ya. Subhanallah, baru tahmid, walhamdulillah, baru tahlil, wala ilaha illallah, terakhir takbir, wallahu akbar. Kata Nabi boleh, enggak mesti dimulai dari tasbih. Mau dimulai dari manapun boleh. Mau takbir dulu, mau tahlil dulu, mau tahmid dulu juga boleh. Misal nih, kita mulainya dari tahmid. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitupun boleh. Maksudnya saya kasih tahu, umpama Bapak di mana-mana ada yang baca tasbih tersebut dimulainya dari hamdalah. Nah, kita jangan itu salah, jangan. Ternyata bukan dia yang salah, kita yang belum tahu keterangannya. Ya.
Jangan sampai main nyalah-nyalain aja. Kalau nggak ada ilmunya jangan menyalahin-nyalain aja. Kalau nggak tahu mah. Boleh dimulai dari mana saja. Atau misal kita mulai dari takbir dulu. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Boleh. Tapi jarang ya. Ya nggak umum ya. Ya, ini hanya sekedar untuk pengetahuan aja. Boleh mah tapi jangan dipakai karena nggak umum beda sama orang lain. Nanti kita dianggapnya aliran listrik lagi. Atau boleh mulainya dari apa tuh? Dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Boleh. Pokoknya enak gak enak, enak-enakin aja. Gampang, lagama bisa diatur sama kita. Lagama tuh kita yang bikin lagama tuh, langgama. Yang nggak boleh itu baca Quran pakai langgam, sinden nggak boleh. Seperti yang pernah terjadi di Istana Negara waktu peringatan Maulid Nabi ya. Korinya baca Quran pakai langgam Islam Nusantara kan ya. Jadi kayak langgam pewayangan begitu kan. Iyyaka na'budu wa iya. Saya juga nggak bisa sih langgamnya. Itu nggak boleh, itu pelecehan terhadap Al-Quran itu. Kalau Al-Quran itu ada langgamnya khusus. Langgamnya ada 7 macam. Langgam bayati, soba, hijad, nahawan, sikah, jiharkah, ros. Itu langgam untuk baca Quran. Nggak boleh pakai langgam selain itu. Nanti kalau itu dibolehkan, nanti di daerah mana pakai langgam burung dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujung-ujungnya Al-Quran dilecehkan. Dosa besar itu. Nggak boleh. Nggak boleh Al-Quran pakai langgam selain langgam yang 7 macam, yaitu bayati, soba, hijad, nahawan, sikah, jiharkah, ros. Contoh langgam sikah. Ya man yuraja bil qiyamati aisula. Itu langgam sika. Sika ada 2, ada sika Misri, ada sika Turki. Saya paham tentang lagu-lagu Quran karena saya 4 tahun belajar tentang lagu-lagu Quran. Saya hafal bayati asli tingkat nada koror, bayati asli tingkat nada nawa, bayati usuri tingkat nada jawabul jawab, soba bastanjar, soba ma'ajam, soba mal bastanjar, hijadkar, hijadkarkur. Saya hafal lah gitu. Para jamaah, cuma saya berat mempraktekannya karena suaranya suara samsu, suara asap samsu, berat. Kan kalau qori mah suaranya harus bagus, suaranya napasnya harus panjang. Nah itu yang paling berat ketika kita melanggamkan lagu bayati Husaini, bayati suri tingkat nada jabul jawab, itu berat. Contoh begini nih. Wa ulaika humul muflihun. Itu mah gampang lagamnya. Itu lagu sobah namanya. Tapi kalau bayati jawab jawab, wal kullu sahamu halilau wa mukabbira. Nah yang terakhirnya berat. Itu suara kita dikeluarkan sekuatnya, napas sehabis-habisnya. Kalau nggak kuat, itu pernah terjadi seorang qori tingkat internasional yang bernama Ustadz Haji Muhammad Dong. Itu mengeluarkan langgam lagu bayati suri tingkat nada jawab, dipaksakan nggak kuat sampai keluar darah cet dari telinganya. Nah, jadi nggak gampang jadi qori itu. Model Muammar itu napasnya panjang. Itu Muhammad termasuk qori internasional yang napasnya terpanjang sealam dunia.
Coba bayangkan baca surah Fatihah 7 ayat dengan waslul jami, 1 kali pengambilan napas. Udah gitu bacanya tartil, yang 6 harkat dibaca 6 harkat. Itu kan jarang yang kuat. Kita boro-boro begitu, kita kulhu aja. 1 kali pengambilan napas nggak kuat, ngap-ngapan. Nah, makanya Muammar sampai sekarang belum ada tandingannya itu. Tahu penggantinya siapa nih ya? Kayak ada di BK gitu. Pengganti Muammar. Pak Darto siap? Atau Pak Ribut? Indonesia ini kaya akan kori ini. Kaya akan kori. Cuma sayang banget nggak diberdayakan oleh pemerintah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah baik, jadi niat sholat tasbihnya sudah disampaikan. Kemudian tentang tata cara pelaksanaannya, berikut tasbihnya, rincian tasbihnya sudah disampaikan. Nah sekarang tinggal doanya. Apabila kita sudah selesai melaksanakan sholat sunat tasbih, kita berdoa dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, Ya Jakirat Jakirin, Tub alayya taubatan nasuha, wajidni bifadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduha, ya arhamar rahimin. Nah ini doa yang dibaca apabila kita sudah selesai melaksanakan sholat sunnah tasbih. Doa tersebut dibacanya minimal 5 kali setelah selesai sholat sunnah tasbih. Kita ulangi doanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, Ya Jakirat Jakirin, Tub alayya taubatan nasuha, wajidni bifadli rahmatika nuran wa juhuran wa wuduhan, ya arhamar rahimin. Ini dibaca doa ini apabila kita selesai melaksanakan sholat sunat tasbih sebanyak 5 kali. Kalau umpama mau ditambah doanya, boleh kita baca doa kutub rijalul ghaib. Doa kutub rijalul ghaib, doa kutub wali rijalul ghaib. Doanya panjang ini. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika, Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika wa tamtami wahdaniyatika wa qawwini bi quwwatin satwati kudratika hatta akhruja ila qada'i sa'ati rahmatika wa fi wajhi lam'anu barakil qurbi min asari rahmaniyatika min asari rahmaniyatika mar'iyan bihaibatika azijan bi'inayatika mu'ajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimika wa albisni minka khila al-izzi wal qabuli, khila al-izzi wal qabuli wa sahhilli manahijal wuslati wal wusuli wa tawajjani bitajil karamah wal waqari wa alfi baini wa baina ahibbaika fi darid dunya wa daril qarari warzuqni min nurismika haibatan tanqadu ilal qulubi wal arwahi wa
الضعم لدي النفوس والأسباح يا من دلت له ركاب الجبابرة وخضعت له الأعناق الأكاسرة لا ملجأ إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين ظلمات المعاندين وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين أيد جاهري وتحصل مراضيك ونور قلبي وسري للإطلاع على مناحج مساعيك إلهي كيف أصدر عن بابك بهيبة منك وقد رددتني على ثقة منك وكيف أسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك وها أنا مقبل عليك ملتجي إليك أعد بيني وبين أعدائي كما بعدت بين المشرق والمغرب واخطب أبصارهم بنور قدسك وثبوت عزتك إنك أنت المعطي بجلال النعم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا بركة طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل بدني هجانة أرجاق الأبدان ونسائي خجانة قلوب أهل الإيمان فارزقني لطائف أهل التوحيد وخصائص التمجيد إنك أنت الله الحميد المجيد الفعال لما يريد برحمتك يا أرحم الراحمين. Itu kalau umpama habis sholat tasbih, doa kutub Rijal Ghaib tersebut mau dibaca. Enggak Pak Ustadz, enggak dibaca. Kenapa emang? Enggak mau? Enggak hafal, enggak mau. Emang enggak punya doanya? Enggak punya doanya Pak Ustadz. Gimana mau hafal? Bagaimana mau hafal? Doanya aja enggak punya, belum punya. Apalagi hafal. Enggak banget, apalagi dibaca. Enggak banget itu dah. Nah, gampang, kalau butuh doanya tinggal datang saya aja. Enggak usah repot-repot, enggak usah repot-repot bawa kereta, enggak usah, ngapain bawa kereta. Itu penting, itu doa kutub Rijalul Ghaib, itu doa waliullah itu. Nah, itu kalau mau dibaca habis sholat tasbih silahkan. Nah, tapi nggak dibaca pun nggak apa-apa. Yang penting yang tadi itu doa yang pendek itu, yang tadi saya baca ya Hayyu ya Qayyum itu dibaca itu. Manakala kita selesai melaksanakan sholat sunnah tasbih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah keterangan mengenai sholat sunnah tasbih ya. Niatnya, tata caranya, surat-suratnya, rincian tasbihnya sudah dijelaskan semuanya. Tinggal kita mau nggak mengamalkan sholat sunat tasbih. Minimal paling tidak, ya bagusnya sholat sunat tasbih, bagusnya tiap malam. Bagusnya. Cuma kalau nggak mampu, nggak bisa tiap malam, minimal seminggu sekali. Tiap malam Jumat, habis tahajud, tengah malam. Kalau umpama seminggu sekali pun belum bisa juga, sebulan sekali.